Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali kepada rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka dalam sesi inisiasi ke-8, di mana dalam sesi inisiasi ke-8 ini kita akan mengkaji dan sama-sama belajar tentang restrukturisasi dan juga privatisasi BUMN dan juga BUMD ya. Tujuan dari diadakannya materi perkuliahan ini adalah diharapkan rekan-rekan mahasiswa mampu memahami dan juga mendeskripsikan mengenai kebijakan restrukturisasi, ruang lingkupnya, proses dan bentuk dari restrukturisasi itu sendiri, kemudian kebijakan privatisasi, serta metode privatisasi yang dapat dilakukan oleh tentu saja badan usaha milik negara dan juga badan usaha milik daerah ya. Apabila kita mengacu pada definisi restrukturisasi berarti menstrukturkan secara ulang begitu ya. Sedangkan apabila rekan-rekan mahasiswa sendiri membaca modul ADPU 4337, maka restrukturisasi dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan atau ditempuh dalam rangka untuk menyehatkan atau mengkondisikan BUMN dan juga BUMD agar ideal ya. Dan ini merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal dari korporasi untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan corporate value atau nilai perusahaannya. Tujuan dan juga maksud dari restrukturisasi ini adalah yang pertama untuk meningkatkan performa dan juga nilai perusahaan tadi. Kemudian yang kedua memberikan manfaat ya dalam bentuk dividen dan juga pajak kepada negara selaku pemilik modal ya, yang paling besar begitu dari BUMN dan juga BUMD. Kemudian yang ketiga menghasilkan produk dan atau layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen. Untuk ini catatan ya, untuk BUMN yang lini usahanya juga dimiliki oleh perusahaan-perusahaan swasta ya. Kemudian ya, yang berikutnya adalah untuk memudahkan proses privatisasi ya. Ruang lingkup dari restrukturisasi ini sendiri adalah ada restrukturisasi sektoral ya. Kemudian ada restrukturisasi perusahaan dan juga restrukturisasi internal. Sedangkan untuk proses restrukturisasinya ini ada restrukturisasi usaha, kemudian restrukturisasi manajemen dan juga organisasi, serta restrukturisasi keuangan. Bentuk dari restrukturisasi ini dapat dilihat dalam bentuk pertumbuhan, growth ya, kemudian ada efek sinergistik ya, kemudian ada peningkatan dana atau anggaran, kemudian ada juga keahlian dari manajerial, pertimbangan pajak dan juga likuiditas kepemilikan. Ya, tentu saja restrukturisasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah ya, yang mana dimanifestasikan oleh BUMN. Tentu saja pemerintah punya intervensi terhadap BUMN karena BUMN sendiri memiliki kementerian khusus ya, yang namanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang saat ini dijabat oleh Erick Thohir, di mana ini juga berlaku kepada BUMD karena BUMD juga ada di dalam struktur pemerintah daerah ya, yang mana proses restrukturisasi ini tentu tidak akan bisa dilepaskan dari intervensi pemerintahnya. Proses restrukturisasi
BUMN dan juga BUMD tentu hendak mencapai suatu kedudukan di mana BUMN ini sesuai dengan marwah mengapa mereka dibentuk begitu, mengapa mereka didirikan, mengapa mereka beroperasi, ya kan? Iya, tentu saja ini berkaitan dengan fungsi BUMN dan juga BUMD. Sebagaimana sudah saya sampaikan pada sesi inisiasi pertama, kedua, dan ketiga kalau tidak salah, bahwa sejatinya BUMN dan BUMD ini idealnya justru memberikan kontribusi yang besar terhadap postur APBN dan juga atau APBD dari hasil usahanya, karena selama ini negara Indonesia berpangku tangan pada pajak dan juga penerimaan negara bukan pajak yang notabene dilakukan oleh institusi-institusi pemerintahan yang non-profit sebenarnya, ya, non-profit. Berbeda dengan BUMN. BUMN ini merupakan lembaga yang dibentuk atau didirikan oleh negara untuk meraih profit. Dari siapa? Dari rakyatnya, dari konsumennya. Terlepas dia warga negara Indonesia atau warga negara asing, tapi BUMN ini tentu saja diharapkan dapat memberikan profit kepada negara sehingga mereka mampu memberikan sumbangsi yang besar, yang signifikan terhadap negara. Bukan hanya beroperasi kemudian menyelenggarakan layanan dan atau produk yang diperlukan oleh masyarakat, karena sejatinya setiap usaha yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh BUMN dan atau BUMD itu dapat dikerjakan oleh swasta. Sehingga apabila BUMN dan BUMD tidak perform, sebenarnya apabila swasta diperbolehkan, tentu mereka akan melakukan lini usaha yang saat ini mungkin tidak dapat diakses oleh perusahaan-perusahaan atau korporasi swasta, seperti misalkan bahan bakar minyak, kemudian yang energi lah, seperti listrik begitu kan, atau penerbangan atau pelabuhan seperti itu, ya. Ya, salah satu poin dari tujuan diadakannya restrukturisasi bagi BUMN dan atau BUMD ini adalah memudahkan proses privatisasi. Privatisasi sendiri ini merupakan suatu proses di mana BUMN yang merupakan perusahaan plat merah ditransformasi menjadi perusahaan privat, meskipun hanya sebanyak 49%, ya. Jadi perusahaan BUMN yang diprivatisasi atau BUMD itu hanya dapat diprivatisasi sebanyak 49%. Jadi negara tetap memiliki saham terbesar, yakni sebesar 51%, at least 51%. Kemudian memang badan usaha milik negara ini atau badan usaha milik daerah, contohnya Bank BJB lah, ini memang lakukan initial public offering sebagaimana perusahaan-perusahaan swasta, atau orang lebih banyak mengenalnya initial public offering atau IPO ini dikenal dengan go public lah. Jadi saham diperjualbelikan kepada publik sehingga ranahnya setengahnya menjadi privat atau kurang dari setengahnya menjadi privat. Metode yang digunakan di dalam privatisasi badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah ini dapat menggunakan jasa pihak luar, kemudian dapat dalam bentuk franchise atau waralaba, kemudian dapat juga dilakukan metode deregulasi atau dekontrol, kemudian ada tagihan pemakai, sistem hibah, sistem kupon, ada kontrak manajemen seperti jalan tol yang memiliki konsensus, ya, perusahaan-perusahaan jalan tol yang memiliki konsensus penyelenggara jalan tol, kemudian ada sewa, kemudian ada kongsi atau joint venture, ya, seperti Krakatau Steel dengan Posko-nya Korea lah, itu joint venture. Kemudian ada BOT dan juga nirlaba, ya, organisasi nirlaba. Demikian video sapaan yang dapat saya buat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan selamat belajar. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian.